today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 11 yang akan membahas mengenai memahami keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Tapi sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran dari Miss Dina, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baik teman-teman, silahkan disimak dengan baik video pembelajaran dari Miss Dina mengenai keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Baik teman-teman, sekarang Miss Dina mau tanya dulu sama teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang sebanyak 25 nama itu? Sudah hafal semuanya? Oke, kalau sudah hafal, mari di rumah masing-masing mengikuti Miss Dina untuk menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul sebanyak 25 nama. Oke, sudah siap? Oke, Miss Dina mulai ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, jadi itu tadi adalah 25 nama Nabi dan Rasul yang teman-teman harus ketahui. Untuk yang pertama, Nabi yang pertama tadi adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi yang terakhir atau penutup para Nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi yang Miss Dina sebutkan untuk di Nabi Shaleh itu memiliki urutan yang keberapa ya? Ayo, yang kelima, betul banget. Miss Dina ulang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah teman-teman, nama lengkap Nabi Shaleh itu adalah Shaleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, jadi itu adalah sanad atau seluruh keturunan daripada Nabi Shaleh. Nah, Nabi Shaleh ini memiliki ayah. Ayahnya itu bernama Ubaid. Nah, jadi tadi yang ada di belakang namanya Nabi Shaleh itu, Shaleh bin Ubaid, itu adalah menunjukkan bahwa nama ayahnya Nabi Shaleh itu adalah Ubaid. Nah, Nabi Shaleh itu merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Shaleh memiliki kaum atau Nabi Shaleh itu hidup di lingkungan yang dimana orang-orang menyebutnya itu adalah lingkungannya kaum Samud. Nah, orang-orang atau masyarakat yang hidup di lingkungan kaum Samud itu memiliki kehidupan yang sejahtera banget teman-teman. Punya peternakan yang ternaknya itu besar-besar, yang hewan ternaknya itu memiliki badan atau bobot daging yang besar-besar seperti misalnya sapi, ayam, kambing, unta. Tapi teman-teman, yang kurang dari kaum Samud itu sendiri adalah kaum Samud tidak memiliki keimanan. Dalam artian, kaum Samud itu tidak mengenal Tuhan. Kaum Samud itu tidak mengetahui bahwa kehidupan yang mewah, yang rukun, itu semua adalah datangnya daripada Allah. Tapi kaum Samud itu tidak mengetahui. Akhirnya, kaum Samud itu dari
semua nenek moyangnya atau semua keturunan-keturunannya yang sudah terdahulu itu menyembah patung atau menyembah berhala. Mereka itu menganggap bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah Tuhan mereka. Tetapi ada satu orang yang menentang, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Sampai akhirnya Allah itu menunjuk atau memilih Nabi Saleh yang dipilih untuk mendakwahkan kebenaran atau mendakwahkan agama Islam agar mereka, kaum Samud itu bisa mengenal Tuhan mereka, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi teman-teman, kaum Samud itu tidak terima. Kaum Samud itu tidak mendengar atau tidak mengikuti apa yang diutarakan atau apa yang dikasih tahu sama Nabi Soleh. Akhirnya kaum Samud itu malah menentang Nabi Soleh dan mengira bahwa Nabi Soleh itu terkena sihir. Karena Nabi Soleh itu berbicara yang tidak-tidak, berbicara yang mengada-ngada. Lalu tadi kan kaum Samud itu tidak percaya ya bahwa Nabi Soleh itu memang betul-betul nabi yang diutus Allah untuk mensyiarkan agama Islam. Akhirnya kaum Samud itu bertanya sama Nabi Soleh, "Hai Soleh, kalau memang kamu itu adalah nabi, tunjukkan kepada kami mukjizat yang engkau miliki." Lalu Nabi Soleh itu mengajak semua orang-orang yang tidak percaya sama Nabi Soleh untuk mengikuti Nabi Soleh ke sebuah pegunungan batu. Nah, di dalam pegunungan batu itu ada satu batu besar yang dimana ketika Nabi Soleh itu memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, Allah itu mendengar doa dan keyakinannya Nabi Soleh. Akhirnya batu yang tadinya besar itu dibelah dua dan keluarlah unta yang sangat amat gemuk banget, yang sangat amat besar banget. Nah, akhirnya waktu unta itu keluar, orang-orang dari kaum Samud itu tercengang atau kaget. Hah? Kok bisa dari batu keluar unta? Untanya cantik, bukan seperti unta-unta yang mereka miliki. Lalu badannya pun besar, dagingnya banyak. Wah, kok bisa ya? Nah, sampai akhirnya beberapa orang dari kaum Samud itu mempercayai Nabi Soleh. Akhirnya mereka mengikuti Nabi Soleh, yaitu memeluk agama Islam dan mempercayai Tuhan mereka itu adalah Allah. Tapi masih banyak orang-orang dari kaum Samud yang tidak percaya sama Nabi Soleh, akhirnya masih tetap menyembah berhala atau menyembah patung. Sampai akhirnya Nabi Soleh itu berkata, "Biarkanlah unta yang aku miliki ini mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, dan biarkanlah dia minum dari sumur yang kalian semua juga minum. Jangan pernah ada yang mengganggu, apalagi mau berniat untuk membunuh unta yang aku miliki." Seperti itu kata Nabi Soleh. Lalu suatu hari orang-orang dari kaum Samud ini berunding atau berkumpul. Mereka merencanakan suatu rencana pembunuhan, yaitu untuk membunuh unta yang dimiliki oleh Nabi Saleh. Akhirnya hari itu pun terjadi suatu tragedi atau suatu kejadian di mana unta Nabi Saleh itu sudah terpanah, sudah terpenggal, sudah banyak busur-busur yang menempel di badan untanya Nabi Soleh. Akhirnya Nabi Soleh itu melihat dan Nabi Soleh kaget. Sampai akhirnya kaum Samud itu berkata, "Aku tidak takut kalau aku membunuh unta yang engkau miliki. Aku juga tidak takut sama Tuhanmu." Nah, kaum Samud itu berarti menentang atau menantang kekuasaannya Allah. Ya. Nah, selanjutnya Nabi Soleh itu berkata kepada mereka bahwa unta ini unta dari Allah, unta ini adalah kekuasaannya Allah. Maka karena kamu sudah menantang Allah, lihatlah azab Allah itu akan datang kepada kalian. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Soleh. Lalu pada keesokan harinya Nabi Soleh itu kasih tahu kepada pengikutnya, memberi informasi kepada pengikutnya bahwa
beberapa hari setelah hari ini akan terjadi kerusakan di negara atau di lingkungan kaum Samud. Ada badai halilintar, ada gempa bumi, longsor, dan juga banjir yang akan menerjang atau yang akan meluluh lantahkan kaum Samud, orang-orang yang ada di sekitar kaum Samud. Lalu Nabi Soleh pun memberitahu kepada mereka-mereka yang belum beriman atau yang belum mengikuti ajaran Nabi Soleh. Nabi Soleh itu berkata kepada kaum Samud bahwa akan ada azab yang menimpa kalian. Untuk di hari pertama, ketika kalian bangun tidur, wajah kalian itu akan berwarna kuning. Lalu di hari kedua, wajah kalian akan berubah menjadi merah, dan di hari ketiga wajah kalian akan berubah menjadi hitam. Tetapi ketika Nabi Soleh berkata seperti itu kepada kaum Samud tidak ada yang percaya, masih tidak ada yang percaya. Mereka masih bilang bahwa Nabi Soleh itu adalah berbohong. Dan Nabi Soleh untuk terakhir menyampaikan bahwa setelah hari ketiga, setelah wajah kalian menghitam, akan ada azab Allah yang pedih datang menghampiri kalian semua, seperti itu. Nah, setelah Nabi Soleh itu mengatakan hal seperti itu kepada kaum Samud masih tetap tidak percaya, dan kaum Samud berniat untuk membunuh Nabi Soleh. Tetapi Allah yang memiliki kuasa, Allah yang melindungi Nabi Soleh dari kejadian pembunuhan yang direncanakan oleh kaum Samud. Akhirnya Nabi Soleh pun selamat, dan Nabi Soleh mengajak seluruh pengikut-pengikutnya yang sudah masuk Islam untuk hijrah atau untuk pindah ke kota Ramlah di Palestina. Mereka semua akhirnya berkemas dan meninggalkan kota Samud, meninggalkan kaum Samud di situ sendirian. Nah, selanjutnya setelah Nabi Soleh dan para pengikutnya itu pergi ke Ramlah di Palestina, Allah pun langsung menurunkan azabnya, yaitu kaum Samud diberikan azab oleh Allah dan dihancur binasakan oleh Allah dengan halilintar yang mengerikan, angin halilintar yang mengerikan, angin badai yang mengerikan. Lalu diturunkanlah gempa bumi yang sangat amat dahsyat. Jadi seolah-olah gempa bumi itu malah menelan mereka. Jadi akhirnya kaum Samud itu tidak pernah terlihat lagi setelah kejadian atau setelah azab Allah itu diturunkan. Nah, sudah selesai ceritanya. Jadi akhirnya kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah, ya. Nah, teman-teman, kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah karena pertama, kaum Samud tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kaum Samud tidak percaya dengan adanya Allah. Yang kedua, kaum Samud ingkar dengan kuasa Allah atau menentang kuasa Allah. Kaum Samud tidak percaya akan adanya mukjizat dari Allah. Lalu yang ketiga, kaum Samud bersikap sombong. Kaum Samud malah menantang Allah, ya. Kaum Samud itu sombong. Mereka malah menantang Allah dengan cara mereka membunuh unta yang Allah beri sebagai mukjizatnya Nabi Soleh alaihi salam. Ya, jadi teman-teman, orang yang selalu taat, selalu sholat, selalu patuh dengan apa yang Allah perintahkan, itu insya Allah akan Allah selamatkan di dunia sampai ke akhirat. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang tidak mematuhi perintah Allah, berlaku tidak taat, berlaku sombong, lalu tidak percaya dengan kekuasaan Allah, itu pasti akan diberikan azab oleh Allah di dunia dan azab di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita semua sudah menyimak dengan baik video pembelajaran mengenai memahami keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Jadi teman-teman, setelah tadi mendengar azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Samud, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh ingkar atau tidak boleh menantang apa yang sudah Allah perintahkan untuk kita, karena Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih untuk kita semua. Jadi tetap mencintai Allah dan Rasulnya, ya.
Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pembelajaran dari Miss Tina. Semoga pembelajaran dari Miss Tina bisa bermanfaat selama kita masih belajar di rumah. Miss Tina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.